Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Salam merinding bareng podcast horor Mr. K. Masih bersama saya dengan Mr. K. Kejadian ini dialami oleh teman dari sepupu saya yang kala itu duduk di bangku SMA di sebuah sekolah di bilangan Jakarta Selatan. Sebut saja bernama Ita. Selepas pulang sekolah, Ita menghela napas panjang, tanda lelahnya kegiatan di sekolah pada hari itu. Maklum, hari itu tidak biasanya Ita pulang pukul 3 sore. Dikarenakan ada sebuah kegiatan tambahan di luar jam sekolah yang mewajibkan Ita pulang sore. Dibandingkan hari-hari biasa yang pulang sekolah pukul 1 siang. Tibalah ia di rumah dan tanpa berpikir panjang, langsung saja ia menuju kamarnya yang berada di lantai 2 untuk merebahkan badan dan beristirahat. Di sela-sela istirahat dan masih merasakan kantuk yang luar biasa, dengan setengah kesadarannya, Ita merasa ada yang membuka pintu kamarnya. Didapatinya adalah sosok ibunya yang hanya melongokkan kepala dan setengah badannya di balik pintu seraya berkata kepadanya, "Dok, sudah makan belum?" Lalu Ita seraya membalas pertanyaan dari sang ibu. "Belum, Bu. Nanti aku masih capek selepas kegiatan sekolah. Mau rebahan dulu sebentar." Sang ibu hanya membalas, "Oh, ya sudah." Dan seraya berlalu pergi sambil menutup rapat pintu kamarnya. Ita yang memang benar-benar sudah capek tingkat dewa, seakan tidak bisa membendung rasa kantuknya, lalu melanjutkan istirahatnya, merebahkan badannya dan tidur terlelap. Pukul 18.02 petang, Ita terbangun dari tidurnya. Saat terbangun, betapa kagetnya di sekelilingnya tampak gelap gulita. Tanpa penerangan lampu, juga jendela dan gorden yang belum ditutup kala senja menyongsong berganti waktu surup. Ruk, suara perut Ita keroncongan tanda lapar. Maklum saja, dia belum makan sedari siang di sekolah sampai senja. Rasa lelah luar biasa mendominasi tubuhnya sampai membuatnya terlelap, yang tanpa terasa ia tertidur dari pukul 3 sore sampai 6 petang. Kaget bercampur kesal sambil bergumam, "Ini kemana sih ibu? Kok lampu sama jendela belum ditutup dan dinyalakan, padahal sudah maghrib. Mana perut lapar lagi, belum makan sedari pulang sekolah tadi." Teringat akan tawaran ibu selepas pulang sekolah tadi, yang menawarkan makan pada saat setengah sadar di sela-sela istirahat dan kantuknya tadi. Kita bergegas menuju dapur dan tudung saji yang tepat berada di lantai bawah. Berharap
ada makanan yang sudah dipersiapkan sang ibu pada saat tepat tadi dia sepulang sekolah di dalam tudung saji di dapur. Betapa kagetnya lagi Ita mendapati lantai bawah juga gelap gulita tanpa belum dinyalakan lampu rumah di kala senja. Makin merasa kesal pada ibunya yang seolah-olah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dikala ia sedang terlelap beristirahat tadi. Sambil berkeluh kesah, ia lalu menyalakan lampu, menutup jendela dan beranjak ke dapur untuk makan. Lagi-lagi kaget yang ia dapati. Dikala yang tersaji di balik tudung saji hanyalah sedikit nasi dan sambal saja, tanpa lauk pauk apalagi sayur. Aneh, rasa kesal makin menjadi tatkala sang ibu yang menawarinya makan tadi malah tidak menyediakan makanan sama sekali. Ini gimana sih si ibu? Udah ninggalin rumah tanpa pamit, pas lagi aku istirahat. Nawarin makan tapi malah gak ada makanan di tudung saji. Bergumam sendiri dalam hati dengan membawa segudang pertanyaan kala tidak didapatinya ibu di rumah sama sekali. Bak hilang di telan bumi. Akhirnya Ita menuju tetangga untuk meminta sedikit makanan untuk dimakan di tengah rasa laparnya yang memuncak seiring rasa kesal dan bingung kepada ibunya. Permisi tante, ini Ita. Boleh nggak minta makanan? Ita lapar nih, dari siang belum makan. Jawaban dari tetangga. Walah Ita, tak tungguin kamu baru pulang toh. Ayo masuk sini. Tak tungguin kamu? Maksudnya? Tunggu dulu. Berarti si tetangga malah menunggu kedatangan Ita kala itu. Ada apa ini? Iya Tan, Ita sudah pulang tadi jam 3 sore. Langsung ke rumah, masuk kamar, lalu tertidur terlelap. Tadi ada ibu kok, sempat nawarin makan siang dari balik pintu. Saking capeknya Ita jawab nanti, karena Ita capek banget mau rebahan sebentar. Malah Ita ketiduran sampai maghrib. Udah gitu aku ditinggal lagi sama ibu entah kemana. Pergi gak pamit nyuruh makan tapi gak ada makanan di dapur. Sampai aku bangun jendela belum ditutup sama lampu belum dinyalahin. Heran kemana ya ibu? Curhat Ita sambil bingung mencari keberadaan ibunya. Ibu kamu nawarin makan tadi jam 3. Nak, ibu kamu tadi pergi mendadak sebelum siang pukul 10 pagi. Karena ada saudaranya yang di Bekasi meninggal. Tadi sebelum pergi, ibumu nitip pesan sekaligus rumahmu ke tante. Pesannya, nanti kalau kamu sudah pulang sekolah, istirahat sama makan di rumah tante saja. Karena ibumu belum sempat masak dan dipastikan pulang nanti agak maleman. Makanya tante dari tadi nungguin kamu pulang sekolah nak. Tapi kok gak kunjung kelihatan juga. Tiba-tiba rumah kamu sudah menyala sama sudah ditutup-tutup jendelanya dan gordennya. Jelas tetangga kepada Ita. I- i- Ibu pergi dari pagi tadi. Terus yang nawarin Ita makan pas Ita lagi tidur tadi siapa dong Tan? Jelas banget kok itu wajah ibu di balik pintu. Setengah badan melongok, lalu berlalu sambil menutup pintu kamar aku. Histeris Ita kaget dengan apa yang dialami setelah tahu fakta sebenarnya. Kalau sang ibu tidak ada di rumah sedari pagi hingga petang. Tante Ita takut nih. Tadi siapa dong yang kalau
itu bukan ibu. Akhirnya Ita dibawa masuk oleh tetangganya sambil ditenangkan perihal apa yang terjadi dengannya. Sosok yang menyerupai ibunya berbanding terbalik dengan fakta bahwa ibunya memang tidak ada di rumah sama sekali. Sampai pada kedatangan sang ibu yang ditemani ayahnya, lalu Ita baru berani ke dalam rumah bersamaan dijemput dengan ayah dan ibunya tepat pada pukul 20:02 malam. Siapakah sosok menyerupai ibu? Sekian dan salam merinding bareng.